Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Yuni Anggraini, NIM H44190001. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Lombok Timur sebagai nilai untuk ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Selanjutnya, ada latar belakang. Sumber daya perikanan merupakan salah satu sumber daya yang berpotensial dalam mendukung perekonomian, khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Masyarakat setempat memanfaatkan potensi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, masih kurangnya pengawasan dan juga pembinaan dalam mengelola sumber daya tersebut mengakibatkan laju kerusakan alam semakin besar dan semakin meningkat. Kabupaten Lombok Timur menggunakan kelembagaan awit-awit karena peraturan adat menjadi solusi yang tepat dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Kemudian ada pun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana kelembagaan awit-awit yang berkembang di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan konsep instrumen development analysis. Yang kedua ada bagaimana manajemen yang berlaku dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya ada atribut IAD ataupun atribut instrumen development analysis. Yang pertama atribut of physical work. Awit-awit menjadi solusi yang tepat karena peraturan yang dibuat mempertimbangkan kondisi sumber daya perikanan dan kondisi nelayan lokal. Namun nelayan lokal masih kurang memahami awit-awit dan kondisi sumber daya perikanan. Yang kedua ada atribut of community. Dengan adanya awit-awit, nelayan mulai meninggalkan kegiatan-kegiatan buruk yang dapat merusak ekosistem sumber daya perikanan seperti menurunnya pengambilan ikan menggunakan bom. Akibatnya, ikan yang dijual di tempat penjualan ikan bukan lagi ikan dari hasil tangkapan menggunakan bom, sehingga konsumen tidak perlu khawatir akan kualitas ikan yang dijual. Selanjutnya ada rule in use. Dalam aturan formal, pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Adapun contoh awit-awit telur jor. Yang pertama, dilarang menggunakan alat tangkap yang merusak. Yang kedua, dilarang menggunakan bahan kimia. Yang ketiga, dilarang menggunakan alat bantu kompresor. Kemudian ada arena aksi. Dalam pengelolaannya, pemerintah membagi perairan di Kabupaten Lombok Timur menjadi 7 kawasan. Dan setiap kawasan memiliki satu KPPL kawasan atau Komite Pengelolaan Perikanan Laut Kawasan. Kemudian ada situasi aksi. Sebelum diberlakukannya pengelolaan kelembagaan, masyarakat mengalami beberapa kendala, seperti rendahnya teknologi dalam usaha, minimnya pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan peluang potensi sumber daya dan pasar, dan tidak adanya manajemen pengelolaan keuangan yang baik. Selanjutnya, ada aktor yang berperan dalam kelembagaan awit-awit. Ada nelayan lokal yang bertugas sebagai pemanfaat sumber daya perikanan, lalu ada KPPL kawasan yang bertugas untuk menjaga dan mengawasi sumber daya perikanan, ada KPPK yang memberikan penilaian dan mempertimbangkan terhadap suatu usulan kegiatan usaha di wilayah pesisir, dan ada pemerintah daerah yang bertanggung jawab akan peraturan secara formal, dan terakhir ada perguruan tinggi yang memiliki tugas untuk melakukan kegiatan pendampingan dan pelatihan. Selanjutnya, ada pattern of interaction. Kebijakan pemerintah dalam merancang program-program baru seperti mengembangkan kawasan suaka dapat diterima secara baik oleh masyarakat, terutama dari segi pengelolaan dan pengawasan. Dengan demikian, pemerintah setempat berhasil mencapai target sasaran dalam memperbaiki kondisi lingkungan kawasan suaka yang menjadi lebih baik. Kemudian ada outcome yang dicapai, yang dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama ada aspek keberlanjutan. Bukan hanya pemerintah saja yang memiliki kewajiban untuk memelihara sumber daya perikanan, melainkan seluruh masyarakat dalam kawasan tersebut yang memiliki kewajiban untuk memelihara sumber daya perikanan. Kemudian dalam aspek ekonomi. Kelembagaan ini terbukti bisa menambah kesempatan bekerja dan pendapatan masyarakat sekitar. Selanjutnya, ada evaluasi kriteria. Evaluasi tersebut dikatakan belum efektif karena belum bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kelembagaan tersebut. Kemudian masih adanya pelanggaran, seperti pengeboman ikan yang masih terjadi. Hal ini dikarenakan masih adanya kelalaian kelembagaan. Khususnya, mereka tidak melakukan tugasnya dan wewenangnya secara khusus, seperti kegiatan monitoring. Kemudian belum bisa mengubah pola pikir nelayan yang masih tidak peduli akan keberlanjutan sumber daya perikanan. Selanjutnya, ada pembahasan analisis indikator kinerja kelembagaan yang diatur oleh beberapa kriteria, indikator, dan parameter. Selanjutnya, ada hasil analisis indikator kinerja kelembagaan. Yang pertama, awit-awit di Kabupaten Lombok Timur terbukti mampu meminimalkan berbagai konflik yang sebelumnya sering terjadi. Yang kedua, frekuensi pengeboman ikan yang menurun. Yang ketiga, masih kesulitan untuk memutuskan pelanggar karena minimnya bukti pelanggaran yang akurat di lapangan. Yang keempat, nelayan lokal masih belum memikirkan keberlanjutan dari sumber daya perikanan. Dan yang terakhir, masih ada lembaga yang lalai akan tugas dan wewenang yang diberikan sehingga pelanggaran masih sering terjadi. Kemudian, yang selanjutnya,
Ada analisis manajemen pengelolaan sumber daya laut. Dalam hal ini pemerintah menggunakan program COFIS. Jenis pengelolaannya yaitu melibatkan berbagai stakeholder yang dihimpun dalam satu kelembagaan. Adapun implementasinya yang pertama, pengelolaan sumber daya. Mereka menggunakan program kegiatan keanekaragaman hayati perikanan untuk mengelola sumber daya. Kemudian untuk pengembangan masyarakat dan ekonomi, mereka memiliki 2 program khusus. Yang pertama ada perbaikan lingkungan pusat pendaratan ikan dan pengembangan usaha ekonomi. Kemudian untuk pengembangan kapasitasnya, mereka melakukan pelatihan penggunaan teknologi kepada masyarakat dan nelayan. Untuk yang terakhir ada dukungan kelembagaan dengan dibentuknya KPPL. Kemudian selanjutnya kesimpulan dari pemaparan materi hari ini. Yang pertama, pengelolaan sumber daya perikanan melalui kelembagaan awik-awik di Kabupaten Lombok Timur masih belum efektif karena beberapa permasalahan yang belum terselesaikan secara sempurna. Kemudian, dengan adanya program pengelolaan KAFIS, masyarakat sangat banyak terbantu baik secara ekonomi maupun keberlanjutan fungsi lingkungan. Selanjutnya ada rekomendasi. Adapun rekomendasi yang ditawarkan adalah yang pertama memberikan wewenang kepada kelompok stakeholder dalam menyusun program pengelolaan. Kedua, mensosialisasikan seluruh kegiatan kepada masyarakat luas. Dan yang terakhir, kegiatan dilakukan secara transparan untuk menghindari konflik antara anggota stakeholder. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.